Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video pembelajaran dari Quraidi Day. Yang hari ini kita akan bahas tentang materi cermin cembung. Di antaranya adalah tentang sinar istimewa pada cermin cembung, sifat bayangan pada cermin cembung, dan rumus pada cermin cembung. Oke, kita langsung masuk ke pelajaran yang pertama, pengertian cermin cembung. Jadi cermin cembung adalah cermin yang permukaan pantulnya melengkung keluar. Ini berkebalikan dengan cermin cekung yang permukaan pantulnya ada di dalam, ya. Cermin cembung bersifat menyebarkan sinar. Ini juga berkebalikan dari cermin cekung. Jadi bisa dikatakan bahwa cermin cekung dan cermin cembung ini saling berlawanan. Bentuk cermin cembung, kalau misalkan kita lihat, ini bagian belakang cermin, yang ini bagian depan cermin. Jadi untuk titik fokus dan jari-jari kelengkungan cermin, dia justru letaknya ada di belakang cermin, dan sedangkan semua sinar datang itu tetap ada di depan cermin. Ini tetap sumbu utama, tapi semua rumus yang berkaitan dengan cermin cembung dan cermin cekung dia sama, ya. Pada cermin cembung juga berlaku bahwa panjang jari-jari kelengkungan cermin itu sama dengan 2 kali titik fokusnya. Oke, yang berikutnya tentang sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Kenapa dia seolah-olah? Karena titik fokus dan titik jari-jari kelengkungan cermin itu ada di belakang, sedangkan sinar datang itu selalu dari depan. Jadi ketika ada sinar datang sejajar sumbu utama, dia dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Jadi dari titik fokus ini, lalu dia dipantulkan ke sana, ya. Jadi seolah-olah dari titik fokus untuk pemantulannya. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dan akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Misalkan ada sinar datang, dia menuju titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin, akan dipantulkan kembali seolah-olah melalui titik kelengkungan tersebut. Jadi nanti di sini ada sinar datang seolah-olah menuju titik R-nya, menuju jari-jari kelengkungan cerminnya, dan dia akan dipantulkan seolah-olah dari titik itu juga. Dia tetap memantulkan sinar karena sifat cermin memantulkan sinar, tapi ada sedikit perbedaan antara cermin cekung dan cermin cembung. Oke, sampai sini tolong dipahami, dan saya harap kalian bisa mengerti dengan materi dari pengertian cermin cembung dan sifat sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Kita akan pelajari tentang sifat bayangan yang berlaku pada cermin cembung. Oke, sebelum kita masuk ke sifat bayangannya, kita kenali dulu bagian-bagian dari cermin cembung. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa cermin cembung dia bentuknya berlawanan dengan cermin cekung. Jadi untuk cermin cembung daerah ruangnya juga ada 4, tapi ruang 1, 2, dan 3 itu justru berada di belakang cermin cembung karena titik fokus dan jari-jari kelengkungan cerminnya juga ada di belakang. Dan ruang 4 itu adalah bagian dari cermin depan cermin cembungnya. Ya, jadi nanti kalau misalkan di cermin cekung, dia bendanya bisa di ruang 1, 2, atau 3. Tapi untuk cermin cembung, semua benda itu akan diletakkan di ruang 4. Karena depan cerminnya itu justru ada di ruang 4. Ya. Oke, nah pada cermin cembung dia juga berlaku sifat yang sama, bahwa letak benda ditambah dengan letak bayangan itu sama dengan 5. Jadi karena benda pada cermin cembung itu selalu ada di ruang 4, maka nanti bayangannya juga pasti akan selalu berada di ruang 1. Ya. Nah,
Berarti karena memang bayangannya selalu ada di ruang satu, maka sifat bayangannya pun akan selalu sama, yaitu maya karena dia ada di belakang cermin, tegak, dan akan diperkecil. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal yang berkaitan dengan sinar istimewa pada cermin cembung. Jadi di sini ada cermin cembung, jari-jari kelengkungan cerminnya adalah 10 cm. Jika benda diletakkan di depan cermin, maka yang ditanya adalah gambarkan letak jalannya sinar istimewa pada permantulan cermin cembung, dan kemudian tentukan letak bayangan serta sifatnya. Oke, kalau untuk letak bayangan, of course dia ada di ruang satu. Sifat bayangannya juga tetap maya, tegak, dan diperkecil. Lalu bagaimana dengan penggambaran sinar-sinarnya? Oke. Jadi di sini kita punya cermin cembung. Oke, bendanya akan selalu ada di ruang 4, yaitu di depan cermin. Dari sini kita gunakan dua sifat sinar pada cermin cembungnya. Yang pertama, ini adalah sinar datang sejajar sumbu utama, lalu akan dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita gunakan adalah sinar datang menuju jari-jari kelengkungan cermin dan akan dipantulkan seolah-olah dari titik tersebut. Oke. Nah, di sini kan ada titik potong untuk bendanya, dan di sini ada titik potong untuk bayangannya. Nah, ini adalah bayangannya. Dia ada di ruang 1. Oke, ini bayangannya. Dan dia diperkecil dan tegak ya, karena kepalanya ada di atas. Oke, bayangannya dia adalah maya, tegak, dan diperkecil. Oke, nah ini adalah keterangannya bahwa bendanya ada di ruang 4, maka bayangannya akan selalu ada di R1 dengan sifat bayangan pada cermin cembung itu selalu sama, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Berikutnya, yang kita pelajari tentang rumus yang berkaitan dengan cermin cembung. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa untuk rumus, baik cermin cekung atau cermin cembung, dia punya rumus yang sama. Ya, baik untuk menentukan titik fokusnya atau untuk menentukan perbesaran bayangannya. Ini punya rumus yang sama dengan cermin cekung. Namun, yang perlu diperhatikan adalah poin yang ketiga ini. Ya, bahwa nilai R, jari-jari kelengkungan cermin, titik fokus, dan jarak bayangan dari cermin cembung nilainya selalu negatif. Selalu negatif karena jari-jari kelengkungan cermin itu ada di belakang cermin cembung. Titik fokusnya juga ada di belakang cermin cembung. Begitupun dengan bayangannya juga selalu ada di belakang cermin cembung. Jadi dia akan bernilai negatif. Kita masuk ke contohnya. Misal, sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan cermin 24 cm. Jika benda setinggi 8 cm diletakkan 12 cm di depan cermin tersebut, tentukan letak bayangan, perbesaran bayangan, dan tinggi bayangannya. Oke, kita daftar dulu yang diketahui. Pertama, yang diketahui adalah jari-jari kelengkungan cerminnya, yaitu R sama dengan 24 cm. Otomatis kalau R-nya 24, maka F-nya adalah setengahnya. Ya, ini sama dengan cermin cekung, yaitu 12 cm. Jika benda setinggi 8 cm, berarti kan tinggi objeknya, HO-nya adalah 8 cm. Diletakkan 12 cm di depan cermin. Berarti SO-nya sama dengan 12 cm. Nah, berarti di sini yang ditanya ada berapa? Letak bayangannya, yaitu SI, perbesaran bayangannya, M, dan tinggi bayangannya, yaitu HI. Jadi ada 3 hal yang ditanyakan pada satu contoh soal ini. Nah, sekarang
kita cari dulu yang pertama yaitu SI-nya. Untuk SI, kita gunakan rumus yang sama. 1 per F itu sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Atau 1 per SI itu sama dengan 1 per F dikurang 1 per SO. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan, bahwa yang namanya jari-jari kelengkungan cermin, titik fokus, dan bayangan pada cermin cembung, dia nilainya selalu negatif. Oke, nah berarti dia kalau misalkan 1 per SI sama dengan 1 per F. F-nya adalah 12. Ya, tapi karena F pada cermin cembung di belakang cermin, maka nilainya adalah jadi min 12 dikurang 1 per SO, dia ada di depan cermin, jadi dikurang 12. Atau bisa ditulis seperti ini, 1 per SI sama dengan 1 per min 12, itu bisa dihitung min 1 per 12 dikurang 1 per 12. Berarti 1 per SI sama dengan min 1 dikurang 1. Karena ini sudah sama penyebutnya, ya, sudah sama penyebutnya, jadi nggak perlu disamakan lagi. Berarti nanti tinggal dihitung aja min 1 jadi min 2 per 12. Ini kalian kali silang, berarti min 2 SI sama dengan 12. Atau SI sama dengan 12 dibagi min 2 sama dengan min 6 cm. Atau letak bayangannya itu sama dengan 6 cm di belakang cermin. Oke, ini yang pertama ya. Jadi harus diperhatikan kalau untuk titik fokus dan bayangan pada cermin cembung, dia nilainya harus negatif. Yang kedua, itu tentang perbesaran bayangan. Ya. Untuk M-nya, perbesaran bayangan, karena di sini yang kita punya adalah SI sama SO, berarti kita pakai nilai mutlak SI per SO. Sama dengan nilai mutlak, SI-nya adalah min 6, SO-nya adalah 12. Atau sama dengan harga mutlak dari min 1 per 2. Ini disederhanakan ya. Jadi min 1 per 2. Atau M-nya sama dengan setengah kali lipat. Ini yang kedua. Yang terakhir yang ditanya adalah tinggi bayangannya. Nah, berarti kalau misalkan tinggi bayangannya, yang ini ya, kita gunakan adalah HI per HO. Maka tinggi bayangannya HI per HO-nya adalah 8. M-nya itu setengah sama dengan HI per 8. Ini kalian kali silang. Kali silang lagi, berarti 2 dikali HI sama dengan 8 kali 1 jadi 8. HI sama dengan 8 dibagi 2. Atau tinggi bayangannya sama dengan 4 cm. Oke, ini satu contoh soal tentang penggunaan rumus pada cermin cembung. Oke, saya harap kalian bisa perhatikan lagi, dipahami lagi baik-baik, dan semoga kalian bisa mengerti bagaimana proses pengerjaan dari rumus pada cermin cembung. Oke, cukup sekian. Nanti akan ada video berikutnya tentang beberapa contoh lagi soal tentang cermin cembung. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.